Bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah setiap kami agar selama kami hidup, kami betul-betul memandang kepadamu, kami betul-betul mengarahkan hati kami kepadamu. Pimpinlah kehidupan kami ya Tuhan. Selama kami hidup, kami mau tetap dekat denganmu. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mengucap syukur karena kami kembali mendapatkan kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini ya Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Saya harap kita semua selalu sehat, khususnya di masa-masa yang sekarang ini. Apalagi mau Natal bentar lagi ya. Semua harus sehat supaya kita bisa datang di kebaktian Natal dan kita bersuka cita bersama-sama. Ya, Bapak Saudara sekalian, tema kita untuk bulan ini dan khususnya untuk minggu pada hari ini adalah saling menumbuhkan dalam penantian. Temanya saling menumbuhkan dalam penantian. Nah, kalau misalnya kita katakan penantian, berarti ada sesuatu yang ditunggu, ya kan? Ada sesuatu yang ditunggu. Tapi kalau misalnya kita bertanya, apa sih yang sedang kita tunggu? Apa yang kita nantikan? Nah, Bapak Saudara sekalian, sesungguhnya kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu sedang menanti hal yang sama, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Orang percaya semestinya rindu akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, kerinduan akan kedatangan Tuhan ini bukan hal yang baru ya. Sudah sejak lama orang-orang yang percaya itu rindu akan kedatangan Tuhan. Bahkan pada waktu Alkitab ini masih ditulis, kerinduan itu sudah dinyatakan. Kalau misalnya kita lihat Wahyu pasal 22 ayat 20, di situ Yohanes menulis, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Lalu Yohanes merespons, "Amin, datanglah Tuhan Yesus." Wah, jadi memang kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang dirindukan. Nah, tapi mungkin ya. Mungkin di antara kita ada yang berkata atau mungkin pernah berpikir, "Oh, enggak tuh. Aku enggak sedang merindukan kedatangan Tuhan, ya hidup aja gitu, enggak dirindukan kok." Wah, kalau ada yang berkata seperti itu, saudara, hati-hati. Jangan-jangan kita itu sudah terlalu asyik dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Jangan-jangan kita tuh terlalu betah, sudah dimanjakan, sudah nyaman dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Dengan hal-hal yang dunia ini tawarkan, dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, Bapak Saudara sekalian, jangan sampai kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia ini kemudian membuat kita itu akhirnya teralih dari sukacita yang sesungguhnya. Jangan sampai hal-hal yang ada di dunia ini, kenyamanan, keindahan, dan semua yang enak-enak itu mengalihkan kita dari sukacita yang sesungguhnya. Nah, Bapak Saudara sekalian, saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu saya masih di rumah gitu ya, waktu di rumah belum masuk STT. Lupa usia berapa begitu ya. Tapi waktu itu hari itu saya dikasih tahu sama mama, "Ruth, nanti malam ada kondangan, ada acara pernikahan begitu ya. Bakal makan enak." Waktu itu masih kira-kira ya pagi menjelang siang lah kira-kira ya. "Nanti malam makan enak, ada acara nikahan. Nanti kita pergi." Oke, siap. Nah, kemudian hari berjalan. Tapi waktu masih sore, belum malam ya, masih sore, kira-kira jam 4, jam 5 gitu ya. Saya sudah merasakan yang namanya lapar sore, sudah butuh snack time atau tea time, biar kayak orang-orang luar negeri kan, tea time.
lapar. Akhirnya saya ngomong sama mama, "Ma, lapar." Biasalah ya, anak sama mama kan pasti manja-manja ya. Apalagi masih belum terlalu setua sekarang begitu ya. Masih manja-manja, "Ma, lapar." "Lapar, Ma," gitu. "Tahan dulu, nanti malah makan enak." "Tapi udah lapar." "Ya udah ganjal-ganjal dulu sana." Ganjal-ganjal katanya. Ada, akhirnya saya makan roti. Satu, dua, sambil ngapain kita kan, tiga. Nggak terasa, akhirnya kenyang. Wah, udah kenyang nih, udah cukup lah. Nah, ketika malam tiba, ketika acara itu betul-betul kami datangi, saya sama mama, sama papa juga, sama adik, kami datangi, ada makanan enak, saya suka. Tapi karena sudah kenyang duluan, ya jadi kurang bisa menikmati makanan-makanan itu. Rugi nggak? Ya rugi sih. Karena udah terlanjur kenyang duluan dengan roti, hal yang biasa itu. Akhirnya nggak bisa menikmati makanan yang enak-enak yang disajikan di acara itu. Nah, Bapak Saudara sekalian, begitulah kira-kira orang yang sudah kadung menikmati kenikmatan di dunia ini sampai lupa dengan sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Makanya itu terkadang saya merasa lucu sekaligus merasa miris kalau misalnya ada orang, khususnya orang muda ya, ada orang yang bilang, "Oh, jangan kiamat dulu dong, please, aku belum nikah." Jadi ya kita perlu hati-hati ya, jangan sampai kita terbuai dengan hal-hal yang ada di dunia ini, sampai-sampai kita akhirnya berfokus pada hal-hal itu dan kita melupakan hal-hal yang lebih besar yang menanti di depan. Nah, jadi Bapak Saudara sekalian, ini jadi ingat-ingatan bagi kita. Apakah kita masih merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Kalau iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, ya malu sih sama saudara-saudara kita yang ada di seberang. Mereka itu, saya tahu mereka sangat merindukan nabi mereka, sangat menantikan momen di mana mereka bisa bertemu kembali dengan nabi mereka, karena mereka sangat mencintai nabi mereka itu. Nah, jadi Bapak Saudara sekalian, kita semua sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, pertanyaannya Bapak Saudara sekalian, di dalam masa penantian ini yang kita tidak tahu akan berlangsung berapa lama, berapa tahun, bahkan mungkin berapa dasawarsa, berapa abad mungkin. Di dalam masa penantian ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Terlebih lagi bagi setiap kita yang mengaku orang percaya, orang Kristen, orang yang ada di dalam gereja, orang yang ada di tengah-tengah komunitas tubuh Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Menguatkan iman, melatih diri, ya itu baik, enggak salah memang. Tetapi Bapak Saudara sekalian, jangan lupa kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita ada di gereja ini bukan tentang diri kita sendiri. Kita di gereja tidak sendirian. Lihat di sekeliling kita, ada banyak saudara-saudara seiman kita yang lain. Kita tidak sendirian, kita punya saudara-saudara seiman. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, di dalam masa penantian ini, kita perlu untuk saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Yaitu dengan cara saling menguatkan, saling mendukung, atau saling menopang. Mari kita membaca bacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari surat Roma pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 13. Roma pasalnya yang ke-15 ayat pertama hingga 13. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara silahkan menyimak dari Alkitab masing-masing. Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga 13. Ya, masih ada beberapa yang mencari. Gak apa-apa, kita tunggu sebentar. Ya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Roma pasal 15 ayat pertama hingga 13.
Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Ya, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita membaca pada bagian ini tadi, kita menemukan tulisan Paulus yang mengatakan ada orang kuat, ada orang lemah. Orang kuat ini kuat literal ya, bukan kuat nama orang yang lagi banyak disebutkan sekarang, bukan. Kuat yang benar-benar kuat. Kalau misalnya kita membaca ini, mungkin kita berpikir, oh, di sini Paulus sedang membicarakan tentang kekuatan fisik. Wajar kita memikirkan seperti itu, ya kan? Karena memang itu yang tertulis. Oh, Paulus sedang membicarakan di sana ada orang yang lemah, ada orang yang kuat, yang fisiknya lebih hebat, yang fisiknya lebih kuat. Jadi di antara jemaat Roma pada waktu itu, jemaat di kota Roma pada waktu itu, ada yang badannya kuat, badannya besar, yang kekar, berotot, tapi ada juga yang biasa-biasa saja, atau bahkan yang benar-benar lemah, yang kurus, yang kalau diketek kaget, langsung jatuh begitu ya, mungkin katakanlah seperti itu. Nah, jadi mungkin kita berpikir, oh, Paulus ini menyuruh mereka yang kuat untuk membantu yang lemah, membantu pekerjaan mereka kah, misalnya membantu apapun yang mereka kerjakan, intinya membantu mereka yang lemah. Kerja bakti khususnya kan bicara tentang gereja gitu ya. Pokoknya yang kuat harus bantu yang lemah. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, apakah Paulus benar-benar bermaksud untuk berkata, menuliskan tentang kekuatan fisik? Ternyata tidak demikian Bapak-Ibu sekalian. Ya memang mungkin di antara jemaat di kota Roma betul ada orang yang badannya kuat, ada orang yang badannya besar, ada yang berotot kayak aderai, ada yang badannya biasa-biasa saja. Tetapi di sini ketika Paulus berkata yang kuat dan yang lemah, itu tuh mengacu kepada iman percaya mereka. Iman percaya. Jadi ada orang yang katakanlah imannya sudah kuat, tapi ada juga orang yang imannya masih lemah. Tahu dari mana? Nah, Bapak-Saudara sekalian, ketika kita membaca Alkitab, tentu saya yakin ya sudah berkali-kali dijelaskan, dibantu, diterangkan oleh rekan-rekan hamba Tuhan, bahwa ketika kita membaca Alkitab, kita tuh nggak bisa cuma satu ayat atau satu bagian dan kemudian menafsirkannya dengan sesuka hati. Tentu nggak begitu kan. Nah, ketika kita membaca Alkitab, tentu bagian yang sedang kita baca itu ada hubungannya.
ya minimal hubungan dengan perikop di bagian sebelumnya atau bagian setelahnya, kan seperti itu. Jadi kita nggak bisa langsung comot sembarangan begitu aja dan langsung menafsirkannya sesuka hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam bagian yang kita baca tadi, Roma pasal 15, itu tuh masih berhubungan dengan pasal 14. Kalau misalnya ya yang kita lihat di Alkitab gitu ya, yang ada judul perikopnya, di situ katanya jangan menghakimi saudaramu. Terus ada juga perikop yang mengatakan jangan memberi batu sandungan. Tapi kalau kita lihat Alkitab versi bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris misalnya, 14 dan 15 ini satu perikop yang panjang tentang yang kuat dan yang lemah. Nah, jadi kalau kita lihat pasal 14, di situ juga tertulis orang yang lemah dan orang yang kuat. Ada dibahas di situ, yang lemah dan yang kuat. Nah, kalau misalnya kita lihat ya pasal 14 nih, saya akan bacakan pasal 14-nya ayat 2. Di situ dikatakan yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, jadi di situ tentang yang lemah dan yang kuat, Paulus menyinggung soal makanan gitu ya. Yang kuat imannya, mereka merasa bebas bisa makan apa aja, enggak masalah. Tapi bagi orang yang lemah imannya, mereka jadi vegetarian. Nah, Bapak Ibu, kenapa orang yang lemah dikatakan lemah menjadi vegetarian? Ini bukanlah sesuatu yang tanpa dasar begitu ya. Karena memang pada waktu itu daging itu kan harganya cukup mahal ya. Dan biasanya daging itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Nah, orang-orang pada waktu itu khususnya yang lemah itu beranggapan, oh kita nggak boleh makan daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa itu. Nggak boleh. Jadi makanlah makanan yang belum dipersembahkan kepada dewa-dewa. Ya sayur-sayuran yang tersisa, sayur-sayuran. Nah, tapi bagi orang yang kuat, yang katakannya imannya kuat gitu ya, mau makan apa aja enggak masalah, terserah. Yang penting sudah diterima dengan ucapan syukur, kan begitu. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang yang dikatakan kuat ini, Paulus berpesan di dalam pasal yang sama, pasal 14 ayat 19 sampai 21. Paulus berpesan seperti ini, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Wah, jadi soal makanan aja diatur begitu Bapak sekalian. Nah, jadi ketika Paulus berkata dalam pasal 15 ayat 1, tadi kan kita sudah baca 15-nya itu, ketika Paulus berkata dalam ayat 1 tadi, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Itu ada hubungannya dengan hal ini, dengan si kuat dan si lemah tadi, soal tentang makanan tadi. Contoh misalnya, si kuat yang merasa bisa makan apa aja, yang bebas makan apa aja boleh karena diterima dengan ucapan syukur. Misalnya si kuat ini makan makanan yang namanya saksang. Wah, itu makanan kan ada darahnya begitu ya. Lalu kemudian si lemah bilang, gak boleh makan itu, ada darahnya, kita gak boleh makan darah. Lalu akibatnya yang terjadi, ya mereka saling tuding, saling menyalahkan, saling merasa diri benar, dan akhirnya tidak terjadi kerukunan di antara mereka, gitu ya. Nah, jadi cuma gara-gara makanan timbul perselisihan, timbul permusuhan, konflik, gitu ya. Cuma gara-gara makanan. Nah, jadi karena soal itu Paulus tidak mau hal ini terjadi, begitu ya. Jangan karena sesuatu kita mencari kesenangan kita, orang lain itu menjadi tersandung. Ya kalau misalnya di zaman kita sekarang misalnya oke lah soal makanan orang-orang sudah paham. Makan darah yang ada darahnya gitu enggak terlalu masalah. Kadang kita makan ayam goreng cepat saji yang dari brand Amerika itu kita makan ada darahnya. Bodoh amat makan. Ya enggak gitu juga tapi ya. Ya, kalau misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari bukan soal makanan ini. Misalnya nih ya, kalau bagi kita yang suka lihat media sosial di handphone kita masing-masing begitu ya, kita scroll lihat. Beberapa waktu yang lalu kita pasti tahu ada fenomena orang-orang yang duitnya itu kebanyakan
Mereka dengan sesuka hatinya, pamer ini, pamer itu, makan ini, makan itu, mau beli apa, beli. Mau ambil baju, nggak lihat label harganya lagi. Langsung ambil begitu kan. Kalau saya kan biasanya kalau lihat baju, taruh lagi. Walaupun modelnya bagus, aku suka gitu. Tapi harganya nggak masuk akal. Bagi orang yang duitnya kelebihan, mereka mah ambil. Akibatnya apa? Konten itu disukai, iya disukai. Banyak yang nonton, banyak yang nonton. Tetapi itu kan akhirnya menimbulkan segregasi sosial, ya, segregasi sosial. Akhirnya di pelompokan tuh ada. Apalagi ketika si cewek yang banyak duitnya, yang suka suka masak aneh-aneh di kamar, cek begitu ya. Terus menikah dengan si gamers yang juga terkenal banyak duitnya, udahlah itu dua sultan bersatu, dua kerajaan menjadi satu, duitnya nggak berseri kata orang-orang ya, nggak ada nomor serinya, loss gitu kan. Akhirnya ketika melihat, saya suka melihat komentar tuh, orang bilang apalah dayaku gaji di bawah UMR gitu, apalah dayaku makan nasi harus betul-betul dihabisin sampai butir terakhir. Apalah dayaku sampo sudah habis diisi air dikocok-kocok pakai lagi begitu ya. Jadi mereka membanding-bandingkan mereka yang kaya dengan diri sendiri. Nah, bagi orang-orang yang kaya, bagi orang-orang yang duitnya banyak, mungkin itu hal-hal yang menyenangkan bagi diri mereka. Tetapi bagi yang ekonominya lebih lemah, itu hal yang dibilang menyakitkan, ya sebenarnya sakit sih, tapi ya nggak tahu kenapa kok seneng aja nonton yang begitu-begitu gitu. Mungkin dengan nonton yang begitu mereka membayangkan, wah gini ya rasanya kalau banyak duit. Nah, mungkin seperti itu. Nah, tetapi tentu saja ini bukanlah sesuatu yang baik kan. Kalau misalnya katakanlah kemudian di dalam suatu acara, suatu event, orang-orang yang terkenal kaya tadi langsung disatukan dengan orang-orang yang biasa-biasa saja ekonominya. Ya mungkin bagi mereka yang biasa-biasa ini, golongan yang kita katakan lemah ekonominya, mereka akan senang-senang aja gitu. Itu kan orang yang sering nongol di TikTok, yang sering nongol di video-video di media sosial begitu kan. Tapi bagi orang yang kuat, apa sih? Jauh-jauh deh. Lu jauh-jauh, kan begitu. Jadinya enggak terjadi kerukunan. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang tidak diinginkan oleh Paulus. Jangan sampai karena hal-hal yang dilakukan oleh si kuat ini menyenangkan dirinya, tapi kemudian itu menjadi sesuatu yang menimbulkan syak di dalam hati orang-orang yang lemah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di zaman dulu di dalam gereja memang sudah ada si kuat dan si lemah. Nah, di gereja kita di masa kini sama juga seperti itu. Ada si kuat dan si lemah. Misalnya si kuat, orang yang sudah lama menjadi orang Kristen gitu ya, bukan cuma sudah lama, tetapi juga dia sudah mungkin katakanlah sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan kamus Alkitab pun dibaca juga sampai habis begitu ya, sampai peta Alkitabnya juga dihafalin letak-letaknya mungkin, katakanlah seperti itu. Si kuat, dia paham, mau tanya apa, ayat apa, aku tahu apa ayat ini, hafal gitu. Si kuat yang mengerti ajaran kekristenan. Tapi ada juga si lemah, misalnya petobat baru atau orang Kristen yang memang sudah lama tetapi dia tidak mengerti banyak tentang ajaran kekristenan. Alkitab ini ngomong apa sih? Ayat ini siapa sih? Apa sih? Ngomong apa sih gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, di dalam gereja jangan sampai gara-gara si kuat ini melakukan apa yang dia senangi, entah apapun itu gitu ya. Lalu kemudian hal yang dia lakukan itu menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Betul memang ada dalam gereja, tetapi jangan sampai si kuat ini kemudian melakukan hal-hal yang menurut dia senangi, tetapi itu menjadi batu sandungan bagi si lemah. Bagi si kuat mungkin itu sama sekali bukan masalah, fine-fine aja, malah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi bagi si lemah, hal yang dilakukan oleh si kuat itu menimbulkan syak di dalam hatinya. Akhirnya tidak ada kesatuan gitu kan. Ada segregasi. Nah, jadi bagaimana seharusnya si kuat dan si lemah ini bersatu di dalam gereja? Bagaimana caranya supaya si kuat dan si lemah ini bisa bersatu dalam gereja? Nah, Paulus memberikan jawabannya dalam ayat 2 yang tadi sudah kita baca. Paulus berkata, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya.
Nah, Bapak Saudara sekalian, suatu kali saya pernah bermain PlayStation dengan teman-teman saya, teman-teman gereja gitu ya, habis ibadah main PlayStation. Waktu itu memang yang rame dan banyak dimainkan itu adalah game tentang sepak bola begitu ya. Nah, mereka jago, mereka senang main itu. Tapi saya enggak. Akibatnya ketika main dan mereka lawan saya, mereka senang sekali. Kenapa? Kalau misalnya mereka main sesama mereka, paling skornya 2-2, 3-2, 4-2 begitu kan. Kalau main sama saya, 7-0, 8-0. Jago saya, jago kalah. Nah, akibatnya setiap kali main PlayStation, menyenangkan gak bagi mereka? Menyenangkan. Tapi bagi saya yang lemah ini, menyenangkan? Enggak. Itu jadi waktu di mana saya merasakan penyiksaan. Dibantai habis-habisan begitu ya. Menyenangkan bagi mereka, tetapi tidak bagi saya. Nah, pertanyaannya, apakah di waktu-waktu yang akan datang, saya akan tetap mau main PlayStation sama mereka? Ya, sebenarnya sih nggak mau gitu ya. Tapi demi persaudaraan, nggak apa-apa. Jadi lumbung gol dibantai 11-0, enggak masalah. Yang penting mereka senang. Tapi kan hati ini nggak pelong begitu ya. Nah, begitu juga dengan di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam gereja kita, Bapak Saudara sekalian. Kalau misalnya sebuah gereja itu baik, maka gereja itu pasti akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat diikuti semua orang. Bukan hanya kegiatan yang dapat diikuti oleh segelintir orang atau segolongan orang saja. Kalau suatu gereja itu baik, maka gereja itu pasti akan memperhatikan semua anggotanya. Bukan orang-orang tertentu saja yang diperhatikan. Bukan golongan tertentu saja yang diperhatikan. Bukan orang-orang kaya saja yang diperhatikan. Tetapi semua orang diperhatikan. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Saudara sekalian. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian semua yang ada di tempat ini, apakah gereja kita sudah melakukan hal ini? Apakah gereja kita yang kuat di gereja kita sudah menolong yang lemah? Sudahkah kegiatan-kegiatan di gereja kita itu adalah kegiatan yang bisa dinikmati oleh semua golongan? Sudah? Apakah menurut Bapak Ibu gereja kita sudah melakukan hal ini? Coba jawab dengan jujur. Hening. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat gereja kita sudah melakukan ini, puji Tuhan, saya bersyukur sekali melihat di bawah gitu ya, ada beras datang, ada gula datang, sembako datang. Untuk siapa itu? Tentu saja untuk mereka yang lemah. Dari siapa itu semua? Dari mereka yang kuat. Itu adalah satu contoh bukti nyata di mana yang kuat menolong yang lemah. Apakah di situ saja? Enggak. Ada gereja kita juga melakukan yang namanya pelawatan. Mereka yang sakit dibesuk. Mereka yang mungkin sudah lama tidak ikut ibadah didatangi, diajak lagi. Mereka yang mungkin kesulitan transportasi untuk datang ke gereja disediakan antar jemput gitu. Itu contoh lain yang dilakukan gereja kita. Supaya ibadah di tempat ini bisa dinikmati oleh semua golongan. Yang kuat menolong yang lemah. Enggak cuma itu aja bahkan ya. Kalau kita lihat setiap tahun Majelis Hamba Tuhan Penatua kita semua menyusun program, menyusun daftar kegiatan yang akan dilakukan selama setahun ke depan. Untuk siapa? Untuk majelis doang? Tidak. Untuk golongan tertentu? Tidak. Tetapi program-program yang disusun sampai pusing ini disusun supaya kita semua, nggak peduli dari golongan manapun, kita semua bisa menikmatinya. Itu hal yang sangat baik yang dilakukan di gereja kita. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Dan semestinya Bapak Ibu Saudara juga bersyukur karena gereja kita melakukan hal-hal yang demikian. Nah, Bapak Saudara sekalian, mengapa di gereja kita itu bisa dilakukan hal-hal yang baik seperti itu? Jawabannya adalah karena kita mengikuti teladan Yesus. Nah, Paulus menulis dalam ayat 3 begitu ya, bahwa di situ tertulis, Paulus menulis, Yesus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi dia betul-betul mengikuti kehendak Bapa. Contohnya apa? Contohnya ketika peristiwa Yesus dicobai di padang gurun. Kita tahu kan, bagi kita yang sudah lama beribadah, sering baca Alkitab, mungkin kita pernah membaca juga tentang hal ini, peristiwa ini. Ketika Yesus dicobai di padang gurun,
Kita tahu pada waktu itu pertama Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Lapar gitu ya. Terus iblis bilang, ubah batu menjadi roti. Bisa nggak Yesus merubah batu menjadi roti? Bisa. Tetapi mau dia lakukan? Tidak. Karena dia memang tujuannya datang ke dunia memang bukan untuk mencari kesenangannya sendiri. Bisa aja dia mengubah batu menjadi roti dan memuaskan dirinya. Tapi dia tidak melakukannya. Tidak sampai di situ saja, iblis membawa ke bubungan bait suci, tempat yang sangat tinggi. Lalu iblis berkata, jatuhkanlah dirimu. Bisa nggak Yesus turun ke bawah tanpa terluka sedikit pun? Jadi kayak film-film superhero misalnya, duas, gempa gitu kan. Tapi nggak terluka. Bisa nggak? Sangat bisa. Dan bahkan kalau misalnya Yesus betul-betul lakukan itu, orang-orang di sana akan, wow, hebat, saya mau jadi pengikutmu. Langsung dapat murid instan, kan begitu. Tapi apa Yesus melakukannya? Enggak. Karena memang Yesus datang ke dunia bukan mencari kesenangan diri. Lalu yang terakhir, iblis bawa dia ke tempat yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kemegahan dunia. Lalu iblis berkata, sembahlah aku, semua akan kuberikan. Wow, ini jalan instan, jalan pintas untuk menjadi penguasa dunia. Tapi apakah Yesus melakukannya? Tidak. Karena memang dia tidak mencari kesenangan sendiri, melainkan dia tetap mengikuti kehendak Bapa. Dia setia mengikuti kehendak Bapa, dia setia, bahkan setia sampai mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Saudara sekalian, Kristus saja tidak mencari kesenangannya sendiri, apalagi kita. Dan itulah sebabnya di dalam gereja kita mengadakan kegiatan-kegiatan, mengadakan program-program yang bisa kita nikmati bersama. Semua kita bisa nikmati, semua kita bisa ikut. Bukan hanya untuk kesenangan si kuat saja program-program itu. Bukan hanya bagi golongan tertentu saja kegiatan-kegiatan itu. Melainkan bagi kita semua. Open, terbuka bagi setiap kita. Nah, Bapak Saudara sekalian, semua hal yang kita lakukan bersama-sama di gereja kita ini adalah semua supaya setiap kita semua hidup dalam kerukunan. Di dalam persatuan. Supaya kita semua itu menjadi seperti apa yang Kristus kehendaki. Yaitu sebagaimana yang tertulis di dalam ayat 6. Dengan satu hati dan satu suara kita memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu tujuannya. Supaya kita semua dengan satu hati, satu suara kita memuliakan Allah. Ya, karena memang tujuan hidup kita juga seperti itu kan. Tujuan hidup kita supaya kita bisa memuliakan Allah. Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau kita lihat tulisan Paulus ini, kita lihat nasihatnya kepada jemaat di Roma baik kan? Baik sekali nasihatnya Paulus ini. Nasihat Paulus ini memang sangat-sangat baik. Tetapi masalahnya yang terjadi di antara jemaat Roma rupanya bukan hanya tentang si kuat dan si lemah aja. Ada permasalahan yang lain yang terjadi di antara jemaat di Roma itu. Yang pada akhirnya permasalahan ini menyebabkan segregasi, menyebabkan tidak harmonis begitu ya. Apa masalahnya? Masalahnya adalah identitas kesukuan, Bapak Saudara sekalian. Identitas kesukuan, suku di antara jemaat di Roma. Dan itulah sebabnya Paulus melanjutkan nasihatnya di dalam ayat 7 sampai ayat 11. Paulus berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah. Karena rahmat-Nya seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Nah, jadi Bapak Saudara sekalian, inilah nasihat Paulus kepada jemaat di kota Roma yang pada waktu itu terbagi. Bukan hanya dengan si kuat dan si lemah, tetapi juga kali ini terbagi karena ada identitas kesukuan. Paulus menasihatkan kepada mereka agar mereka itu saling menerima satu dengan yang lain. Jadi pada masa itu memang di antara jemaat, di dalam jemaat itu ada garis pembatas yang tidak kelihatan.
yaitu antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi yang biasa disebut sebagai kaum Gentiles ya. Orang Kristen yang bukan Yahudi. Nah, masalah ini pada waktu itu cukup sengit di antara mereka, Bapak Saudara sekalian. Cukup sengit. Jadi pada waktu itu dari beberapa sumber gitu ya dikatakan orang Kristen Yahudi pada waktu itu mereka sibuk dengan segala kewajiban-kewajiban hukum Taurat. Karena mereka Yahudi begitu kan, mereka bangga dengan identitas mereka sebagai umat pilihan Allah dan kisah mereka berlanjut dari perjanjian lama ke perjanjian baru begitu kan. Jadi mereka masih merasa bahwa mereka itu memang betul-betul adalah bagian dari umat Allah. Oleh karena itu hukum Musa mereka harus lakukan. Mereka harus tegakkan hukum Musa itu. Walaupun mereka memang percaya kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang Kristen non-Yahudi, mereka tuh nggak merasa perlu untuk menjalankan hukum Taurat. Karena memang mereka bukanlah keturunan Yahudi secara biologis begitu kan. Salah satu contohnya hukum tentang sunat. Orang Yahudi bilang, walaupun sudah Kristen ya harus sunat. Tapi kaum Gentiles, orang-orang percaya yang bukan dari Yahudi, mereka kan enggak gitu ya, enggak disunat. Dan ini jadi masalah bagi mereka. Satu, dan masih ada lagi masalah-masalah lainnya. Dan karena identitas kesukuan ini, kurang terjadi adanya kesatuan di antara mereka. Nah, kalau misalnya kita lihat Injil Matius pasal 5 ayat 15, di situ dikatakan bahwa Yesus datang ke dunia ini itu untuk menggenapi hukum Taurat. Tetapi itu bukan berarti bahwa Yesus datang hanya untuk menyelamatkan orang Yahudi saja. Bukan seperti itu. Justru pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu pada akhirnya memungkinkan orang-orang non-Yahudi untuk percaya juga kepada Tuhan. Dan kita tahu juga di dalam amanat agung ya kan, amanat agung yang sering diucapkan itu, yang sering dibacakan itu, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya mereka pergi menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Ya, itu berarti keselamatan itu memang bukan cuma disediakan untuk orang Yahudi, tetapi untuk bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhan. Nah, Paulus sadar betul bahwa hal inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itu sebabnya dia ditulis dalam ayat 10, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat pilihannya. Israel itu maksudnya. Jadi seluruh bangsa bersukacita bersama-sama dalam Tuhan. Jadi kita lihat Injil telah membuka pintu di mana orang Kristen yang bukan Yahudi itu dapat menjadi umat perjanjian baru yang setara dengan orang Yahudi. Injil telah memungkinkan hal ini terjadi. Orang-orang non-Yahudi menjadi umat Tuhan yang setara dengan orang Yahudi. Dan kita semua yang ada di tempat ini, kita termasuk di dalamnya. Umat percaya, umat Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi setiap kita di zaman sekarang, khususnya Indonesia, memang interaksi antar suku cenderung lebih mudah terjadi begitu ya. Karena memang kita sudah didoktrin dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan? Kita sudah terbiasa berinteraksi dengan berbagai suku yang ada di antara kita. Karena adanya semboyan itu tadi. Tetapi meskipun demikian Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri, tetap saja gesekan antar suku itu bisa terjadi. Bisa tetap terjadi. Apalagi kalau sudah menyangkut tentang harga diri kesukuan begitu ya, harga diri suku tertentu. Wah, konflik bisa saja meledak begitu ya. Beberapa kali kita dengar tentang konflik antar suku, seperti misalnya yang terjadi di Kalimantan begitu ya. Di tempatku juga pernah hampir terjadi perang suku begitu ya. Tentu ini bukanlah sesuatu yang baik dan bukanlah sesuatu yang kita harapkan, bukan? Kita pengen segala sesuatu damai, indah, harmonis, tentram. Tidak ada segregasi sosial begitu. Tapi ini negara kita, Indonesia, banyak suku di dalamnya. Nah, bagaimana dengan keadaan di dalam gereja? Nah, kalau kita lihat di dalam gereja kita gitu ya, tentu saja ada berbagai macam suku juga. Dan kita bersyukur karena gereja kita adalah gereja yang multi etnis. Tidak memandang suku. Ini adalah suatu hal yang baik yang patut kita syukuri Bapak Saudara sekalian. Memang betul di dalam sejarahnya bagaimana gereja ini dirintis, bagaimana gereja ini awal mula berdiri. Memang betul gereja ini berawal dari persekutuan orang-orang Tionghoa, etnis Tionghoa. Tetapi pada perkembangannya kita sama-sama lihat sekarang, kita sama-sama nikmati sekarang. Gereja kita
jemaatnya itu terdiri dari berbagai macam suku. Ada jemaat yang baru datang, kita sambut dengan sukacita, kita tanyakan nama misalnya, alamat, kerja di mana, apa segala macam. Kita nggak pernah tanya kamu dari suku mana, nggak. Karena memang kita memandang semua sama. Kita tidak membeda-bedakan. Itulah hal yang baik yang gereja kita lakukan. Kita menyambut dengan sukacita tanpa menanyakan dari suku apa. Karena memang kita rindu agar semakin banyak orang datang. Dari segala bangsa, dari segala suku, semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Kita rindu semakin banyak orang lagi akan datang bersama-sama beribadah tempat kita. Tentu kita rindu ya, kita lihat di Bapak Ibu Saudara bisa lihat di samping kiri kanan ada kursi-kursi kosong. Tentu kita rindu supaya kursi-kursi kosong itu suatu hari nanti akan terisi dengan jemaat yang juga rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita terus doakan untuk hal itu. Nah, Bapak Saudara sekalian, mungkin kita pernah mendengar kasus Mahatma Gandhi ya, Mahatma Gandhi. Cerita tentang bagaimana dia ditolak untuk ketika dia mau masuk ke gereja waktu dia ada di Afrika Selatan. Kasus ini sudah sedemikian mencoreng wajah kekristenan di mata masyarakat dunia. Cukup Mahatma Gandhi, jangan sampai terjadi lagi, jangan sampai terulang lagi peristiwa yang serupa. Jangan lagi ada orang yang terusir dari gereja hanya karena berbeda suku begitu. Jangan karena berbeda kemudian dia tidak bisa datang kepada Tuhan. Karena memang Bapak Ibu sekalian, saling menumbuhkan di antara orang percaya itu semestinya tidak hanya terjadi di antara orang yang sesama suku saja, tetapi dari semua suku yang ada, kita tuh nilainya sama di hadapan Tuhan. Kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita harus saling menumbuhkan sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, demikianlah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nasihat yang bukan hanya baik bagi orang-orang Kristen yang ada di Roma pada waktu itu, tetapi juga bagi setiap kita pada saat ini, khususnya di dalam kita bergereja. Jadi saling mendukung dan saling menerima satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita semua dengan satu hati dan satu suara kita memuliakan Tuhan kita. Nah, jadi Bapak Saudara sekalian, di dalam masa penantian ini ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, mari kita saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Marilah setiap kita yang kuat, kita mendukung yang lemah. Tentu kita tidak ingin pada akhirnya ada orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah karena merasa tidak diperhatikan, karena merasa minder ya kan. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendukung mereka. Kita yang kuat mendukung mereka yang lemah, kita yang mampu, mereka yang punya hal-hal yang lebih, pengetahuan yang lebih misalnya, kemampuan kecakapan yang lebih, kita dukung mereka, kita ajak mereka semua. Kita yang sehat mendukung mereka yang sedang lemah tubuh, kita doakan mereka, kita hiburkan mereka, dan kita tentu sama-sama supaya kita semua bisa bertumbuh. Gereja yang bertumbuh bukan hanya kuantitasnya yang bertambah, tetapi juga bagaimana kualitas orang-orang yang ada di dalamnya. Baik itu secara pengenalan mereka akan Tuhan, baik itu secara ikatan persaudaraan mereka, dan bagaimana kita semua bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, Bapak Saudara sekalian, saya yakin ketika kita yang kuat sudah menopang yang lemah, kita itu, dan ketika kita tuh sudah saling memperhatikan, ketika kita sudah saling menerima satu dengan yang lain, dan kita tidak lagi memandang dari suku apapun, saya yakin kerukunan dan kesatuan akan tercipta di antara kita. Dan ini adalah sesuatu yang indah yang bisa kita sama-sama wujudkan di dalam gereja kita di tempat ini. Mari kita bersama-sama dengan satu hati, dengan satu suara, kita memuliakan Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memperoleh pengertian, dan di mana kami pun boleh berpartisipasi, di mana kami yang kuat bisa saling mendukung, kami mendukung saudara-saudara kami yang lemah. Kami saling menerima satu dengan yang lain. Ini semua kami lakukan agar kami boleh saling menumbuhkan di dalam masa-masa ini, yaitu di dalam kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali.
Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan Tuhan berikan ini, dan kami memohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih khusus dalam kehidupan kami bergereja. Tolonglah kami agar kami di dalam gereja ini kami bisa hidup sebagai satu keluarga, dan kami boleh saling mendukung dan saling menerima satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, pimpinan sertai sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.